Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Instrumen Keuangan Syariah. A. Instrumen keuangan syariah. Aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi manapun dapat dilihat sebagai kontrak atau akad antara pelaku-pelaku ekonomi. Instrumen keuangan juga merupakan akad di mana syarat dan kondisinya akan menentukan resiko dan profil keuntungan instrumen tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki serangkaian kontrak inti yang berfungsi sebagai landasan bagi pendesainan instrumen keuangan yang lebih rumit dan kompleks. Kontrak yang berhubungan dengan transaksi komersial dan bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori besar, yaitu yang pertama kontrak transaksional, kedua kontrak pembiayaan, ketiga kontrak intermediasi, keempat kontrak kesejahteraan sosial. B. Instrumen keuangan syariah primer. Berdasarkan teori akad sebagai dijelaskan, dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan syariah. Yang pertama mudharabah, kedua musyarakah, ketiga murabahah, keempat salam dan salam paralel, yang kelima istisna dan istisna paralel, keenam ijarah dan ijarah mutahiyyah bitamlik, ketujuh wadiah, kedelapan kad dan kad hasan, 9 syarf, 10 wakalah, 11 kafalah, 12 hiwalah. Ada berbagai macam instrumen pasar modal. Menurut Ubaidullah, instrumen penting yang dapat diperdagangkan sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dana mudharabah atau mudharabah fund. Dana mudharabah merupakan instrumen keuangan bagi investor untuk pembiayaan bersama proyek besar berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, saham biasa perusahaan. Saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis yang sesuai dengan Islam diperbolehkan. Yang ketiga, obligasi muqaradah. Obligasi ini diterbitkan untuk pembiayaan proyek yang menghasilkan uang atau proyek yang terpisah dari kegiatan umum perusahaan. Yang keempat, obligasi bagi hasil. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan prinsip bagi hasil jenis ini diperbolehkan. Yang kelima, saham preferen. Saham ini memiliki hak-hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas dalam likuidasi karena ada unsur pendapatan tetap seperti bunga, maka dilarang menurut hukum Islam. C. Pengembangan instrumen keuangan syariah. Berikut ini adalah beberapa sekuritas yang diperbolehkan atau dengan catatan-catatan berikut. 1. Saham atau ekuitas atau shares. Kedua, pasar sekunder Islami. Ketiga, margin trading. Yang keempat, Islamic bonds. Yang kelima, pasar sekunder untuk bonds. Yang keenam, derivatif dalam perspektif syariah. Sekian dari presentasi kami. Apabila masih ada kesalahan kami mohon maaf, dan Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.